Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Utami Putri, PP 1711-02-1014 dari anggota kelompok 1 kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi etika bisnis dan profesi tentang teori kontrak sosial. Baiklah, yang pertama adalah pengantar, di mana salah satu cara untuk bergerak maju dalam mengembangkan etika yang berbasis tindakan adalah dengan memasukkan ide-ide berdasarkan kontrak sosial. Di mana di sini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan distributif dan keadilan atau distributive justice dan fairness. Di mana di sini kita akan mengarahkan pada pertimbangan tentang apa yang disebut dengan pandangan kontraktarian tentang bagaimana kita mencapai kesepakatan dalam masyarakat tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan di sini kita juga akan membahas mengenai ide-ide inovatif dari John Rawls. Baiklah, selanjutnya adalah pengantar kontraktualisme. Yang pertama adalah teori etika yang berbasis tindakan, di mana perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan ini memiliki daya tarik yang intuitif yang cukup banyak disebut dengan kontraktualisme atau pendekatan kontraktarian, di mana ini secara historis terkait dengan gagasan dalam teori politik tentang kontrak sosial. Maksudnya ketika diterapkan pada negara, itu dengan menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas kesepakatan warga negara, di mana perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dilihat sebagai dasar kesepakatan yang tersirat. Misalnya untuk menerima kepemimpinan seorang raja atau elit penguasa untuk menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya yaitu teori permainan atau game teori, ya, di mana game teori ini yang berbasis tindakan. Contohnya melalui model seperti dilema tahanan. Kita semua tahu situasi di mana semua orang berkepentingan untuk menjaga kesepakatan, tetapi ada godaan besar untuk melanggarnya. Contoh lain dari game teori atau teori permainan ini yaitu kadang-kadang disebut juga dengan tragedi milik bersama. Berdasarkan gagasan aset seperti tanah bersama disisihkan untuk keuntungan semua orang, tetapi dapat menjadi sumber keuntungan yang cepat oleh individu yang melanggar persetujuan. Contoh bisnis yang khas mungkin berupa pengaturan penetapan harga dengan asumsi konteks di mana hal ini ilegal. Untuk setiap orang menjaga perjanjian jangka panjang itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Namun ada beberapa orang mungkin untuk memperoleh keuntungan yang cepat dilakukanlah melanggar perjanjian tersebut agar mereka mendapat keuntungan yang cepat dengan melakukan pemotongan harga, di mana hal ini juga akan mendapatkan sanksi. Sanksinya yaitu dapat berupa hilangnya reputasi sebagai seseorang yang dapat atau bisa dipercaya. Dengan demikian, pemecahan perjanjian mungkin nantinya tidak dianggap sebagai mitra atau partner yang cocok untuk kedepannya. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan mitra kita atau partner kita terhadap kita harus menjaga reputasi kita dengan kokoh dan dapat diandalkan. Ini tidak berbeda dengan kebajikan. Dalam teori kebajikan yang merupakan cara kebiasaan melakukan sesuatu sebagai kodrat kedua. Selanjutnya adalah gagasan yang dikembangkan oleh John Rawls, yaitu di mana prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuh konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli atau original position dan selubung ketidaktahuan atau view of ignorance. Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara setiap orang di dalam masyarakat, serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut dapat melakukan kesepakatan
dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai posisi asli yang bertumpu pada pengertian equilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalisme atau rationality, kebebasan atau freedom, dan persamaan atau equity guna mengatur struktur dasar masyarakat atau basic structure of society. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai justice dan fairness. Yang pertama adalah gagasan keadilan Rawls, yaitu di mana ide Rawls dapat ditempatkan dalam konteks teori keadilan distributif, di mana Rawls sebenarnya itu menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerjasama sosial menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerjasama sosial. Untuk menjawab pertanyaan sulit tentang bagaimana barang-barang ekonomi, misalnya tanah, kekayaan sumber daya alam lainnya itu harus didistribusikan, di mana perdebatan ini jelas merupakan inti dari perbedaan mendasar katakanlah antara ekonomi pasar terbuka dan kepemilikan kendali negara. Bahkan dalam ekonomi pasar ada banyak masalah perpajakan, regulasi industri, dan kontrol layanan publik yang melibatkan beberapa pengertian keadilan yang distributif. Contoh nyata yaitu saat ini di Inggris yaitu termasuk ketegangan antara penyedia kesehatan publik dan swasta dan pendanaan pendidikan tinggi. Kesehatan dan pendidikan adalah sumber daya yang memiliki nilai fundamental bagi semua anggota masyarakat. Tetapi masalah siapa yang membayar dan siapa yang diuntungkan itu tidak mudah dapat diselesaikan. Cara alternatif untuk memandang keadilan adalah melalui proses alokasi sumber daya daripada hasil. Karya Rawls secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan atau setidaknya mempromosikan kemudian keadilan distributif tersebut. Karya Rawls secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan atau setidaknya mempromosikan keadilan distributif tersebut. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep fairness sangatlah penting. Betapapun kita ingin mengatur aktivitas staf dan organisasi secara keseluruhan dengan aturan dan regulasi, kita harus selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian dalam situasi yang sulit berdasarkan beberapa gagasan yang adil dan wajar. Contohnya seperti dalam alokasi tugas, remunerasi, pengembangan, disiplin, dan penanganan keluhan. Kita harus dalam hal itu kita harus melakukannya dengan pendekatan yang adil dan wajar. Selanjutnya adalah perdebatan yang timbul terhadap gagasan Rawls, di mana karya Rawls ini seringkali dikontraskan dengan karya Robert Nozick. Keadilan ekonominya didasarkan pada gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan dalam bahasa sehari-hari. Serta secara umum kritikan yang muncul tersebut juga mempertanyakan keabsahan dan keberfungsian premis-premis keadilan Rawls apabila dihadapkan pada kondisi-kondisi khusus dan pola kehidupan masyarakat dunia yang terus berkembang, seperti misalnya terhadap keadilan internasional atau international justice. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai teori kontrak sosial dalam konteks bisnis,
yaitu salah satu pendekatan pengembangan norma moral berlaku dalam masyarakat, menekankan pada kebebasan masyarakat untuk memutuskan sendiri hal-hal tersebut melalui kesepakatan anggotanya. Agar model kontrak sosial dapat diterapkan dari jarak jauh, ia harus menentukan proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sistem moral yang bisa diterapkan. Secara khusus, hal-hal berikut tampaknya perlu. Yang pertama adalah norma universal. Penerimaan beberapa fitur yang diakui secara universal dari sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua yaitu mekanisme untuk mencapai, meninjau, dan memperbaharui perjanjian. Yang ketiga adalah mekanisme untuk mencapai kesepakatan di batas-batas kelompok yang berbeda atau dalam kasus keanggotaan banyak kelompok. Yang keempat adalah cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Untuk aspek positif dari pendekatan ini, dari sudut pandang ahli teori manajemen adalah perhatian yang diberikan pada sistem, batasannya, dan interaksinya. Banyak tulisan dalam etika mengambil perspektif universalis yang kuat sehingga perbedaan antar kelompok diabaikan atau dibiarkan sebagai implisit. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai teori kontrak sosial integratif, di mana tanggapan ketegangan antara etika universal dan situasional adalah pengembangan model integratif yang memadukan di antara keduanya, di mana model Donaldson dan Dunphy dibangun di atas kerangka kerja kontraktor, di mana di sini kita mengikuti deskripsi model yang diberikan oleh Fichte. Model ini membayangkan hierarki sistem yang masing-masing mengembangkan kontrak sosial yang sesuai dalam kebebasan bertindak yang diizinkan oleh sistem tingkat yang lebih tinggi, di mana motivasi dibalik pekerjaan ini adalah untuk menyediakan model perilaku etis kontrak sosial praktis di berbagai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk peka terhadap perbedaan lokal sambil memungkinkan adanya mekanisme arbitrase konflik antar wilayah lokal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hipernorm, yaitu di mana penting untuk pengoperasian model ini adalah beberapa hipernorm yang diterima secara universal atau berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal yang khusus untuk subsistem tertentu. Berikut ini adalah beberapa hipernorms. Yang pertama yaitu kebebasan pribadi. Yang kedua, keamanan dan kesejahteraan fisik. Yang ketiga, partisipasi politik. Yang keempat yaitu penjelasan dan persetujuan. Yang kelima yaitu kepemilikan properti. Yang keenam yaitu hak untuk hidup. Dan yang ketujuh adalah martabat yang sama untuk setiap orang. Hipernorm yang diambil dalam model ini agar jelas dan tidak membutuhkan pembenaran. Mereka tentu saja memasukkan hal-hal seperti kepemilikan properti yang sebenarnya tidak universal untuk semua sistem politik. Oleh karena itu, hipernorm tidak universal dalam pengertian imperatif kategoriskan. Mereka mendefinisikan latar belakang politik dan sosial yang mungkin dapat diterima oleh sistem bisnis pasar global. Selanjutnya adalah materi sosial makro, yaitu di mana kontrak sosial makro mendefinisikan aturan main di mana kontrak sosial mikro akan dibentuk, yaitu memberikan sekumpulan kondisi minimum yang diperlukan agar model kontrak sosial dapat berjalan. Yang pertama adalah komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Yang kedua, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang ketiga, agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hipernorm. Yang keempat adalah aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial mikro yang saling bersaing dan eksklusif. Ini tidak sepenuhnya jelas pada tingkat apa, oleh siapa kontrak sosial makro dijamin, siapa yang mendefinisikan dan menegakkan aturan prioritasnya.
harus diasumsikan bahwa hal-hal yang di atas itu dianggap sah oleh pihak-pihak yang terlibat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kontrak sosial mikro. Berbagai macam sistem dapat mengembangkan kontrak sosial mikro ini, di mana daftar di bawah ini memberikan beberapa contoh dengan mudah terlihat bahwa beberapa dari subsistem di bawah ini adalah subsistem dari subsistem lainnya. Sistem tingkat yang lebih tinggi harus mematuhi aturan yang diberikan di atasnya. Yang pertama, harus diperhatikan secara khusus, yaitu sistem tingkat yang lebih tinggi seharusnya tidak selalu preskriptif. Berikut adalah komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup, yaitu kelompok informal dalam organisasi, yang kedua kelompok formal dalam organisasi, yang ketiga yaitu perusahaan, yang keempat industri, yang kelima asosiasi profesional, yang keenam organisasi nasional, yang ketujuh organisasi internasional, dan yang kedelapan adalah negara. Pada tahap deskripsi model ini, kita mungkin akan kehilangan pandangan tentang produk akhir, yaitu norma aktual yang akan dikembangkan sebagai bagian dari kontrak sosial mikro. Contoh norma tertentu yaitu dapat mencakup yang pertama, jangan berbohong dalam kontrak, yang kedua, jangan memutuskan kontrak, yang ketiga, sediakan tempat kerja yang aman, yang keempat, berikan prevensi pekerjaan pada staf lokal, dan yang kelima yaitu berikan prevensi kontrak kepada pemasok lokal. Kita telah menyebutkan aturan prioritas yang harus ada untuk menengahi di batas antara operasi norma sistem mikro tertentu. Contohnya, mungkin ketika sebuah perusahaan internasional sedang mempertimbangkan praktik kerja di dalam pabriknya di berbagai negara, aturan prioritas yang disarankan adalah yaitu yang pertama, transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain, harus diatur oleh norma komunitas tuan rumah. Yang kedua yaitu norma-norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan sepanjang tidak menimbulkan dampak yang merugikan secara signifikan terhadap manusia atau komunitas lain. Kemudian yang ketiga adalah semakin luas atau lebih komunitas global yang menjadi sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Yang keempat yaitu norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Yang kelima yaitu jika banyak norma yang saling bertentangan yang dilibatkan, pola konsisten di antara norma-norma alternatif memberikan dasar untuk pembuatan prioritas. Dan yang keenam yaitu norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang telah umum dan kurang tepat. Seperti yang dapat kita lihat di atas, norma-norma ini tidak jelas dan berpotensi memecah belah. Misalnya, yang pada poin yang ketiga yaitu dalam daftar tampaknya menunjukkan bahwa norma-norma organisasi besar atau negara dominan akan didahulukan. Maksudnya sini yaitu organisasi besar itu yang lebih didahulukan. Ini mungkin lebih dapat diterima di beberapa bagian dunia atau beberapa bagian negara lainnya. Mungkin model ini tampaknya mencerminkan agenda politik dan ekonomi yang mendasari daripada mencerminkan konsensus antar budaya yang asli. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi etika bisnis dan profesi tentang teori kontrak sosial. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.